Alkisah. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, yang terletak di lereng perbukitan hijau bernama Desa Karanganyar, hiduplah seorang pemuda yatim piatu yang sangat rajin bernama Jatmiko. Kehidupan di desa itu sangat tenang dengan hamparan sawah yang luas. Namun musim kemarau yang panjang kali ini membuat tanah menjadi retak dan hati. Para penduduk diliputi kecemasan akan gagal panen yang mengancam mata pencaharian mereka. Jatmiko sendiri adalah seorang buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri. Ia hanya mengandalkan tenaga ototnya untuk membantu tetangga yang membutuhkan bantuan di ladang mereka setiap harinya, demi sesuap nasi yang sangat sederhana. Jatmiko dikenal sebagai pemuda yang memiliki tutur kata sangat lembut serta sangat patuh kepada para sesepuh desa, sehingga hampir semua orang menyukainya karena kepribadiannya yang sangat rendah hati tersebut. Namun, takdir seolah sedang menguji kesabarannya ketika ia terjebak dalam masalah hutang peninggalan orang tuanya yang ternyata sudah menumpuk sedemikian rupa kepada penguasa tanah terkaya di desa mereka yang bernama Juragan Danarta. Juragan Danarta adalah sosok yang sangat ditakuti karena sifatnya yang sangat kikir dan selalu mencari celah untuk merebut tanah milik warga desa lainnya yang tidak mampu membayar bunga hutang yang sangat tinggi setiap bulannya tanpa rasa iba. Suatu pagi yang sangat terik, Juragan Danarta memanggil Jatmiko ke rumah joglonya yang besar dan memberikan sebuah tawaran yang sangat mengejutkan sekaligus menghancurkan perasaan pemuda malang tersebut dalam sekejap mata saja. Juragan Danarta mengatakan bahwa seluruh hutang Jatmiko akan dianggap lunas seketika jika ia bersedia menikahi seorang janda miskin bernama Wulandari yang tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran hutan desa yang sangat sepi. Wulandari adalah seorang wanita yang baru 1 tahun tinggal di desa itu bersama anak laki-lakinya yang masih kecil bernama Banyu. Dan kehadirannya sering menjadi bahan perbincangan miring di kalangan warga desa setempat karena asal-usulnya misterius. Meskipun hatinya merasa sangat berat dan sedih, Jatmiko tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran tersebut demi menjaga kehormatan nama baik mendiang orang tuanya, agar tidak terus-menerus ditagih oleh anak buah Juragan Danarta. Pernikahan itu pun dilangsungkan dengan sangat sederhana tanpa adanya pesta besar. Hanya disaksikan oleh beberapa orang saksi dan perangkat desa di balai desa yang sunyi pada sore hari yang mendung. Jatmiko melihat Wulandari yang selalu menundukkan kepalanya dalam-dalam seolah sedang menyembunyikan beban yang sangat besar di balik sorot matanya yang terlihat sangat sayu dan penuh dengan rahasia yang tidak pernah terungkapkan. Setelah prosesi pernikahan yang singkat itu selesai, Jatmiko membawa barang-barangnya yang sangat sedikit ke dalam sebuah bungkusan kain, lalu mulai berjalan kaki menuju gubuk milik Wulandari, yang terletak cukup jauh dari pemukiman utama. Sepanjang perjalanan menuju rumah barunya, mereka berdua hanya terdiam 1000 bahasa, tanpa ada satupun kata yang keluar dari mulut masing-masing. Sementara Banyu kecil digendong dengan kain oleh ibunya. Suara gesekan daun bambu dan kicauan burung malam yang mulai terdengar di kejauhan, menambah suasana hening yang menyelimuti langkah kaki mereka di atas jalanan setapak yang dipenuhi oleh semak-semak liar yang rimbun dan gelap. Gubuk milik Wulandari ternyata jauh lebih memprihatinkan daripada yang dibayangkan oleh Jatmiko sebelumnya karena atap rumbiannya sudah banyak yang bocor, dan dinding bambunya terlihat sudah sangat rapuh serta dimakan oleh rayap di sana-sini. Jatmiko menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya yang bergejolak lalu mulai meletakkan bungkusan kain miliknya di atas sebuah dipan kayu yang sudah terlihat sangat tua dan berderit setiap kali ada beban yang menimpanya. Ia mencoba tersenyum tipis ke arah Wulandari yang sedang sibuk menyalakan lampu minyak kecil untuk menerangi ruangan yang sangat gelap itu. Namun wanita itu tetap terdiam dengan wajah yang sangat pucat, pasti tanpa ekspresi. "Jangan khawatir. Aku akan berusaha memperbaiki atap yang bocor itu, besok pagi setelah aku kembali dari ladang untuk mencari kayu bakar," ujar Jatmiko dengan suara yang sangat lembut agar tidak mengejutkan istrinya yang baru. Wulandari hanya mengangguk pelan sekali, lalu segera beranjak ke dapur kecil di bagian belakang gubuk untuk menyiapkan makanan seadanya bagi suami barunya yang mungkin merasa sangat lapar setelah seharian bekerja keras. Suasana di dalam gubuk itu terasa sangat canggung karena mereka berdua sebenarnya adalah orang asing yang tiba-tiba dipaksa oleh keadaan untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang tidak terduga sebelumnya.
Malam itu Jatmiko sulit untuk memejamkan matanya karena pikirannya terus berputar memikirkan mengapa Juragan Danarta yang sangat pelit itu sampai rela menghapuskan hutang yang besar hanya demi menjadikannya suami dari seorang janda miskin. Ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar di balik kebaikan mendadak dari sang juragan tanah tersebut. Namun ia tidak memiliki bukti apapun untuk mendukung kecurigaannya yang terus menghantui sepanjang malam yang sunyi. Di tengah kegelapan malam, ia hanya bisa mendengar suara napas teratur dari Banyu kecil yang sudah tertidur lelap di pelukan ibunya. Sementara angin malam bertiup kencang masuk melalui celah dinding bambu gubuk mereka. Keesokan harinya, sinar matahari pagi yang cerah mulai menembus celah-celah atap gubuk dan membangunkan Jatmiko dari tidurnya yang tidak nyenyak karena ia harus segera memulai aktivitasnya sebagai kepala rumah tangga yang baru. Ia melihat Wulandari sudah bangun lebih awal dan sedang sibuk mencuci beberapa helai pakaian kusam di samping sumur tua yang terletak di halaman belakang gubuk yang dipenuhi oleh pepohonan besar yang sangat rimbun. Sumur itu terlihat sangat tua dengan tumpukan batu yang sudah berlumut hijau tebal. Namun airnya tetap terlihat sangat jernih dan segar, meskipun desa mereka sedang dilanda musim kemarau yang sangat panjang dan melelahkan. Jatmiko memutuskan untuk tidak pergi ke ladang hari itu, karena ia ingin membersihkan halaman sekitar sumur yang sudah sangat tidak terurus, dan penuh dengan akar pohon liar yang melilit batu-batu pijakan di sana. Sambil mengayunkan cangkulnya dengan perlahan, ia merasakan bahwa tanah di sekitar sumur tersebut terasa jauh lebih keras daripada tanah di area lainnya, seolah-olah ada sesuatu yang terpendam di bawah lapisan permukaan tanah yang kering. Wulandari yang melihat suaminya bekerja keras hanya sesekali mencuri pandang dari balik jemuran pakaian tanpa berani mendekat untuk memberikan bantuan atau sekadar menyapa Jatmiko yang sedang bermandi keringat di bawah terik matahari. Saat Jatmiko sedang berusaha mencabut sebuah akar pohon yang sangat besar yang melilit salah satu batu pijakan di dekat sumur, ia merasa ujung cangkulnya membentur sesuatu yang keras dan mengeluarkan suara dentuman kayu. Ia merasa sangat penasaran lalu mulai menggali lebih dalam lagi menggunakan kedua tangannya dengan sangat hati-hati, agar tidak merusak apapun yang ada di bawah tanah tersebut yang mungkin adalah benda berharga milik leluhur. Setelah menggali selama beberapa saat, ia melihat sebuah sudut kotak kayu yang terbuat dari kayu jati tua yang masih terlihat sangat kokoh, meskipun sudah terkubur di dalam tanah selama bertahun-tahun di bawah sumur tua tersebut. Jatmiko terus menggali dengan penuh semangat, hingga akhirnya ia berhasil mengangkat sebuah kotak kayu jati kuno yang memiliki ukiran motif naga yang sangat indah dan detail pada bagian penutupnya yang tampak sangat megah. Ia membersihkan sisa-sisa tanah yang menempel pada permukaan kotak tersebut menggunakan ujung kain bajunya yang kotor, sambil sesekali menoleh ke arah gubuk untuk memastikan bahwa Wulandari tidak melihat apa yang baru saja ia temukan. Secara tidak sengaja, hatinya berdebar sangat kencang karena kotak itu terasa cukup berat, dan sepertinya berisi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik aslinya di masa lalu, yang mungkin sengaja menyembunyikannya di tempat tersembunyi. Rasa ingin tahu yang sangat besar menyelimuti pikiran Jatmiko. Namun ia memutuskan untuk tidak segera membuka kotak tersebut di tempat terbuka, karena ia merasa suasana di sekitar rumahnya mulai terasa agak aneh sejak ia menemukannya. Ia segera membawa kotak itu masuk ke dalam gubuk dan menyembunyikannya di bawah tumpukan jerami kering di sudut ruangan yang paling gelap, agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya termasuk Wulandari untuk sementara waktu. Jatmiko merasa bahwa penemuan ini mungkin ada hubungannya dengan alasan mengapa ia dipaksa menikahi Wulandari oleh Juragan Danarta. Meskipun ia sendiri masih belum bisa menyusun semua kepingan teka-teki tersebut. Tak lama kemudian, Wulandari masuk ke dalam rumah dengan membawa keranjang cucian yang sudah kering, lalu menatap Jatmiko dengan tatapan yang sangat heran, karena melihat suaminya tampak sangat gelisah dan wajahnya terlihat merah padam. Jatmiko mencoba bersikap biasa saja dengan berpura-pura sedang memperbaiki salah satu bagian dipan kayu yang rusak. Namun ia tidak bisa menyembunyikan getaran pada kedua tangannya yang masih dipenuhi oleh sisa-sisa tanah dari penggalian. Ia merasa bersalah karena menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Namun instingnya mengatakan bahwa rahasia ini terlalu berbahaya untuk dibagikan, sebelum ia benar-benar mengetahui isi dari kotak misterius yang kini tersimpan rapat di bawah tumpukan jerami.
Sore harinya, Dun 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 1992, seorang pria parubaya yang merupakan utusan kepercayaan dari Juragan Danarta datang berkunjung ke gubuk mereka dengan dalih, ingin menanyakan kabar Jatmiko setelah melewati malam pertamanya sebagai seorang suami di rumah tersebut. Pria itu terus mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruangan gubuk dengan sangat teliti seolah-olah sedang mencari sesuatu yang hilang, atau ingin memastikan bahwa Jatmiko tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan selama berada di sana. Jatmiko merasa sangat tidak nyaman dengan kehadiran pria tersebut karena ia tahu bahwa Juragan Danarta pasti memiliki mata dan telinga di mana-mana untuk mengawasi setiap gerak-geriknya sejak ia pindah. Juragan Danarta hanya ingin memastikan bahwa kau tidak melupakan janji setiamu untuk tetap tinggal di gubuk ini sampai hutangmu dianggap benar-benar lunas sepenuhnya oleh beliau tanpa terkecuali. Ucap pria utusan itu dengan nada suara dingin. Jatmiko hanya mengangguk sopan sambil mengepalkan tangannya di balik punggungnya karena merasa harga dirinya sebagai seorang laki-laki sedang diinjak-injak oleh kesombongan orang-orang kaya yang hanya mementingkan harta benda di atas segalanya. Setelah pria utusan itu pergi, suasana di dalam gubuk kembali menjadi sunyi senyap. Namun kini ada ketegangan baru yang mulai merayap di antara Jatmiko dan Wulandari yang seolah saling menyimpan rahasia besar. Jatmiko memperhatikan bahwa Wulandari seringkali berdiri di dekat sumur tua itu pada saat matahari mulai terbenam, sambil memandang ke arah hutan dengan tatapan yang sangat kosong dan penuh dengan kesedihan mendalam. Ia ingin sekali bertanya tentang masa lalu Wulandari, dan mengapa wanita secantik dia bisa berakhir di gubuk reot ini, tanpa ada keluarga yang mendampinginya. Namun ia takut akan melukai perasaan istrinya yang rapuh. Ia menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya sekadar urusan melunasi hutang, melainkan ada sebuah jaring laba-laba rahasia yang sengaja ditenun oleh Juragan Danarta untuk menjerat mereka berdua dalam sebuah permainan yang sangat berbahaya. Saat malam mulai larut dan bulan sabit mulai muncul di balik awan hitam, Jatmiko tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam kotak kayu jati ukiran naga tersebut. Ia perlahan-lahan merangkak menuju sudut ruangan tempat jerami disimpan sambil menajamkan telinganya untuk memastikan bahwa Wulandari dan Banyu benar-benar sudah tertidur lelap, sehingga ia bisa membuka kotak itu tanpa ada gangguan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengeluarkan kotak kayu tersebut dari persembunyiannya dan meraba permukaan kayunya yang terasa sangat halus, meskipun sudah sangat tua. Ia mencoba mencari cara untuk membuka penutupnya, yang tampak terkunci sangat rapat. Jatmiko menemukan sebuah mekanisme kecil yang tersembunyi di balik ukiran mata naga pada penutup kotak tersebut. Dan ketika ia menekannya dengan lembut, terdengar suara klik pelan yang menandakan bahwa kuncinya telah terbuka. Aroma kayu cendana yang sangat harum tiba-tiba tercium dari dalam kotak tersebut saat ia membukanya secara perlahan. Aroma yang sangat berbeda dengan bau tanah dan kayu lapuk yang biasanya menyelimuti ruangan gubuk reot milik mereka itu. Di dalam kotak itu, ia melihat beberapa lembar kain sutra yang membungkus sesuatu yang berbentuk bulat panjang, dan sebuah benda kecil lainnya yang berkilauan terkena pantulan cahaya, lampu minyak redup. Sebelum ia sempat melihat isinya lebih jelas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan dari arah pintu depan gubuk yang membuat Jatmiko seketika langsung menutup kembali kotak kayu jati tersebut dengan sangat cepat. Ia segera menyembunyikannya kembali di bawah jerami, lalu berpura-pura sedang membetulkan alas tidurnya agar tidak terlihat mencurigakan bagi siapapun yang mungkin sedang mengawasinya dari balik kegelapan malam di luar rumah gubuk. Jatmiko merasa jantungnya berdegup sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya, karena ia merasa bahwa rahasia besar yang ia temukan ini bisa mengubah jalan hidupnya untuk selamanya, jika ia berhasil mengungkapkannya dengan benar. Ternyata itu hanyalah suara hembusan angin malam yang menggoyang pintu depan yang tidak terkunci dengan rapat. Namun ketakutan Jatmiko sudah terlanjur memuncak, sehingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkan niatnya membuka kotak itu. Ia kembali ke tempat tidurnya dengan perasaan yang sangat gelisah dan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang semakin membebani pikirannya mengenai kaitan antara kotak misterius ini dengan nasib Wulandari di desa. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat agung sekaligus sangat menyedihkan yang tersimpan di dalam gubuk ini.
Dan ia harus menjadi orang yang cukup kuat untuk melindungi rahasia tersebut dari tangan-tangan orang jahat yang ingin menguasainya. Di sisi lain desa, Juragan Danarta sedang duduk di kursi kebesarannya sambil menyesap kopi pahit dan tersenyum licik ketika membayangkan rencana besarnya untuk menguasai seluruh lahan di sekitar pinggiran hutan akan segera terwujud. Ia sengaja menikahkan Jatmiko dengan Wulandari, karena ia tahu bahwa pemuda itu adalah orang yang sangat jujur dan tidak akan pernah berani melanggar perintahnya, meskipun ia harus menderita dalam kemiskinan yang sangat parah. Juragan Danarta merasa bahwa harta karun legendaris yang selama ini ia cari-cari sudah berada di depan mata. Dan ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk merebutnya dari tangan orang-orang yang tidak berdaya. Jatmiko terbangun dengan tekad yang lebih kuat untuk menjaga Wulandari dan Banyu. Bukan lagi karena terpaksa oleh hutang, melainkan karena ia mulai merasakan adanya tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap keluarganya. Ia memandang ke arah sumur tua di halaman belakang dan menyadari bahwa tanah yang tadinya ia anggap sebagai beban, ternyata menyimpan harapan yang sangat besar untuk masa depan mereka jika mereka bertahan. Musim kemarau mungkin masih panjang. Namun, di dalam hati Jatmiko mulai tumbuh sebuah keyakinan baru, bahwa kebenaran akan segera terungkap, dan nasib mereka yang malang ini pasti akan segera berubah menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Beberapa hari setelah pernikahan yang mengejutkan itu, suasana di desa Karanganyar mulai terasa semakin tidak nyaman bagi Jatmiko, karena munculnya desas-desus jahat yang menyebar sangat cepat. Juragan Danarta secara diam-diam mulai menyebarkan rumor yang sangat keji, bahwa Jatmiko telah menikahi seorang wanita pembawa sial yang akan mendatangkan malapetaka bagi seluruh warga desa. Orang-orang yang biasanya menyapa Jatmiko dengan ramah kini mulai memalingkan wajah mereka setiap kali berpapasan dengannya di jalan setapak menuju ladang atau saat berada di pasar desa. Jatmiko merasa hatinya sangat terluka melihat perubahan sikap para tetangganya yang dulu selalu bersikap sangat baik kepadanya tanpa pandang bulu. Rumor tersebut semakin membesar ketika sumur-sumur di beberapa rumah warga mulai mengering akibat musim kemarau panjang yang tidak kunjung mereda meskipun tetua desa sudah memanjatkan doa. Warga desa yang mudah dipengaruhi oleh kata-kata licik Juragan Danarta mulai menuduh bahwa kehadiran Wulandari di gubuk pinggiran hutan itulah yang menyebabkan hujan tidak kunjung turun. Mereka berbisik-bisik di belakang punggung Jatmiko sambil menatap sinis ke arah rumahnya dari kejauhan seolah-olah tempat itu adalah sarang kutukan yang sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Fitnah yang disebarkan oleh sang juragan tanah benar-benar berhasil menciptakan dinding pemisah yang sangat tebal antara keluarga kecil Jatmiko dan masyarakat desa setempat. Wulandari yang selalu diam sebenarnya menyadari semua kebencian yang diarahkan kepadanya dari warga desa yang termakan omong kosong sang juragan tanah yang serakah tersebut setiap harinya. Ia menjadi semakin pendiam dan lebih sering mengurung diri di dalam gubuk bersama Banyu kecil yang sama sekali tidak mengerti mengapa dunia luar begitu memusuhi ibunya. Jatmiko merasa sangat iba melihat istrinya yang terus-menerus memikul beban fitnah tanpa pernah membela diri, sedikit pun di hadapan orang-orang yang terus-menerus menyudutkannya tanpa henti. Pemuda sabar itu berusaha menenangkan hati istrinya dengan membawakan hasil panen sisa dari ladang untuk dimasak sebagai makan malam mereka. Tidak puas hanya dengan menyebarkan fitnah keji di tengah masyarakat desa, Juragan Danarta mulai melakukan tindakan yang jauh lebih terang-terangan untuk mengganggu ketenangan keluarga Jatmiko. Suatu siang yang sangat panas, dua orang utusan berbadan besar dengan wajah yang sangat garang datang mengetuk pintu gubuk Jatmiko dengan sangat kasar hingga bambu berderit. Mereka membawa sebuah pesan ancaman langsung dari sang juragan yang menyatakan bahwa tanah tempat gubuk itu berdiri harus segera dikosongkan karena bunga hutang yang terus menumpuk. Para utusan itu berbicara dengan nada suara yang sangat tinggi, agar seluruh penduduk yang kebetulan lewat bisa mendengar ancaman mereka. Juragan Danarta meminta kalian segera pergi dari tanah ini sebelum akhir bulan, karena mendiang suami wanita ini meninggalkan hutang yang sangat besar dan tidak pernah dibayar. Teriak salah satu utusan dengan mata melotot. Jatmiko yang baru saja pulang mencari kayu bakar langsung berdiri di depan istrinya untuk melindunginya dari tatapan merendahkan kedua pria berbadan besar yang sangat kasar tersebut.
Ia dengan tegas mengingatkan mereka bahwa pernikahannya dengan Wulandari adalah kesepakatan tertulis untuk melunasi semua hutang yang ada tanpa terkecuali sesuai dengan ucapan sang juragan tanah. Namun kedua utusan itu hanya tertawa meremehkan seolah Jatmiko hanyalah seekor semut kecil. Ancaman dari utusan juragan Danarta tersebut membuat suasana di dalam gubuk menjadi semakin suram dan penuh dengan ketakutan yang mendalam bagi Wulandari yang terlihat sangat pucat. Ia memeluk Banyu erat-erat sambil meneteskan air mata yang sedari tadi ditahannya, karena merasa tidak berdaya menghadapi kekuasaan juragan tanah yang bisa berbuat semena-mena terhadap orang miskin. Jatmiko membelai kepala Banyu dengan sangat lembut, lalu berjanji kepada istrinya bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun mengusir mereka dari rumah tersebut, apapun yang terjadi. Ia menyadari bahwa juragan Danarta sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar dan licik untuk merampas tanah yang mereka tempati ini. Keesokan harinya, gangguan dari para anak buah juragan Danarta semakin menjadi-jadi, karena mereka mulai berani merusak tanaman sayur kecil yang baru saja ditanam oleh Jatmiko. Mereka mondar-mandir di sekitar halaman gubuk sambil membawa tongkat kayu, dan sesekali memukul batang pohon pisang hingga patah, untuk memberikan efek takut kepada penghuni gubuk tersebut. Warga desa yang melihat kejadian itu dari kejauhan tidak ada yang berani menolong karena mereka sangat takut akan terkena amuk dari sang juragan yang sangat berkuasa. Jatmiko hanya bisa menahan amarahnya di dalam dada sambil terus membersihkan sisa-sisa tanaman yang dirusak tanpa melawan dengan kekerasan sama sekali. Di tengah situasi yang semakin memanas dan penuh tekanan tersebut, Jatmiko selalu teringat pada kotak kayu jati misterius yang ia temukan terkubur di dekat sumur tua. Ia merasa bahwa gangguan yang terus-menerus datang ini pasti memiliki hubungan yang sangat erat dengan rahasia yang tersimpan rapat di dalam benda kuno berukir naga tersebut. Juragan Danarta sepertinya sangat bernafsu untuk segera menguasai tanah ini, sebelum Jatmiko menyadari nilai sebenarnya dari tanah peninggalan, yang saat ini sedang ia tempati bersama keluarganya. Namun Jatmiko memilih untuk tetap diam dan menunggu waktu yang paling tepat untuk membuka kotak itu guna mencari kebenaran. Kabar tentang keluarga Jatmiko yang terus-menerus ditekan oleh juragan Danarta, akhirnya sampai ke telinga seorang perempuan tua yang sangat dihormati di desa bernama Mbah Rukmini. Beliau adalah satu-satunya sesepuh desa yang mengetahui sejarah panjang desa Karanganyar dan tidak pernah takut terhadap ancaman atau kekuasaan harta benda yang dimiliki oleh sang juragan tamak. Mbah Rukmini merasa sangat sedih melihat ketidakadilan yang menimpa pemuda sebaik Jatmiko, dan seorang janda malang yang tidak memiliki pelindung selain suaminya yang masih sangat muda. Sore itu juga, perempuan tua bijaksana tersebut memutuskan untuk mengunjungi gubuk reot di pinggiran hutan dengan membawa sebuah keranjang. Matahari mulai terbenam di ufuk barat meninggalkan semburat warna jingga yang sangat indah di langit ketika Mbah Rukmini tiba di depan pintu bambu gubuk milik Jatmiko. Beliau mengetuk pintu dengan sangat pelan namun berirama, sehingga Jatmiko segera keluar untuk menyambut kedatangan tamu istimewa yang sangat dihormati oleh seluruh warga desa tanpa terkecuali. Wulandari yang biasanya sangat takut bertemu dengan orang luar tiba-tiba merasa sedikit tenang melihat senyuman tulus yang terpancar dari wajah keriput perempuan tua yang bijaksana tersebut. Mbah Rukmini masuk ke dalam gubuk dan duduk di atas dipan kayu, sambil meletakkan keranjang bambunya di atas tikar pandan. Aku membawakan kalian sepiring ubi rebus yang masih hangat dari kebun belakang rumahku agar kalian bisa makan malam dengan tenang malam ini, ucap Mbah Rukmini lembut. Jatmiko menerima pemberian itu dengan rasa syukur yang sangat dalam karena persediaan makanan mereka memang sudah sangat menipis akibat tidak bisa bekerja dengan tenang beberapa hari ini. Banyu kecil langsung mendekat dan mengambil sepotong ubi rebus dengan mata berbinar bahagia, sementara Wulandari menyuguhkan segelas air putih hangat untuk sang tamu yang sangat baik hati. Suasana di dalam gubuk yang tadinya sangat tegang dan penuh ketakutan perlahan-lahan mulai mencair berkat kehadiran sesepuh desa tersebut. Mbah Rukmini menatap wajah Wulandari dengan sangat lekat seolah sedang berusaha membaca sebuah cerita lama yang tersimpan rapat di balik penderitaan wanita malang yang terus menunduk. Beliau tahu bahwa ada garis keturunan bangsawan yang mengalir di dalam darah wanita itu meskipun kini hidupnya terlihat sangat menderita dan jauh dari kemewahan duniawi yang fana.
Sang sesepuh kemudian mengalihkan pandangannya kepada Jatmiko yang duduk bersila di lantai tanah dengan postur tubuh yang menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi kepada orang yang lebih tua. Perempuan tua itu menarik napas panjang sebelum mulai berbicara mengenai situasi desa yang semakin hari semakin memburuk ini. Kalian tidak perlu mendengarkan fitnah murahan yang disebarkan oleh orang-orang suruhan Juragan Danarta di pasar maupun di balai desa setiap harinya tanpa kenal rasa lelah, kata Mbah Rukmini. Beliau menjelaskan bahwa sang juragan selalu menggunakan cara-cara kotor untuk menyingkirkan siapa saja yang menghalangi ambisi besarnya dalam menguasai seluruh tanah subur peninggalan leluhur di wilayah ini. Jatmiko mendengarkan setiap perkataan Mbah Rukmini dengan sangat saksama karena ia menyadari bahwa setiap nasihat dari sesepuh desa ini selalu mengandung kebenaran yang tidak terbantahkan oleh waktu. Ia merasa mendapat secercah harapan baru untuk melawan ketidakadilan yang terus mengimpit keluarganya beberapa waktu terakhir. Tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing liar dari arah hutan, yang membuat suasana malam menjadi terasa sedikit mencekam dan membuat Banyu kecil langsung bersembunyi di balik punggung ibunya. Mbah Rukmini hanya tersenyum tipis lalu menepuk pundak Jatmiko dengan perlahan untuk memberikan ketenangan batin kepada pemuda yang sedang memikul beban tanggung jawab yang sangat berat tersebut. Beliau menyadari bahwa ancaman dari Juragan Danarta tidak akan pernah berhenti sampai tujuannya tercapai, sehingga Jatmiko harus memiliki keberanian ekstra untuk melindungi istri dan anak tirinya. Malam itu menjadi saksi bisu pertemuan penting yang akan mengubah takdir keluarga kecil penghuni pinggiran hutan tersebut untuk selamanya. Jatmiko kemudian memberanikan diri untuk menceritakan tentang kejadian aneh yang dialaminya ketika ia menggali tanah di sekitar sumur tua beberapa hari yang lalu saat siang terik. Ia menceritakan tentang cangkulnya yang membentur sebuah benda keras, dan penemuannya atas sebuah kotak kayu jati kuno berukir naga, yang kini ia sembunyikan di bawah jerami kering. Wulandari yang mendengar cerita tersebut tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap suaminya dengan mata terbelalak, karena ia tidak pernah menyangka bahwa Jatmiko telah menemukan rahasia terbesar keluarganya. Mbah Rukmini mengangguk pelan seolah sudah menduga bahwa benda pusaka tersebut akhirnya akan menemukan jalannya kembali kepada pewaris yang sah. Setelah mendengar cerita lengkap dari Jatmiko mengenai kotak kayu jati tersebut, Mbah Rukmini menatap tajam ke arah mata pemuda itu dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Sang sesepuh desa mendekatkan tubuhnya dan memberikan sebuah kalimat nasihat tegas kepada Jatmiko. Simpanlah apa yang kau temukan di dekat air. Nak, karena lumpur tidak akan bisa selamanya menyembunyikan emas. Pesan tersebut diucapkan dengan nada yang sangat berwibawa sehingga menggema di dalam dada Jatmiko dan memberikan sebuah pencerahan yang sangat luar biasa mengenai nilai kebenaran. Jatmiko akhirnya menyadari bahwa barang peninggalan tersebut bukanlah benda sembarangan melainkan sebuah kunci untuk membuka pintu keadilan. Wulandari menangis terseduh-seduh setelah mendengar ucapan Mbah Rukmini karena beban penderitaan yang selama ini ia pendam sendirian akhirnya mendapatkan sedikit titik terang di tengah kegelapan malam. Ia menyadari bahwa rahasia besar tentang jati dirinya yang sebenarnya tidak mungkin bisa disembunyikan lebih lama lagi dari suaminya, yang ternyata sangat berjiwa ksatria dan bertanggung jawab. Mbah Rukmini mengusap air mata Wulandari dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ibu yang sedang menenangkan anak perempuannya yang sedang dilanda kesedihan yang amat sangat mendalam. Kehangatan kasih sayang dari sang sesepuh membuat suasana di dalam gubuk menjadi terasa lebih damai, meskipun ancaman masih terus mengintai. Mbah Rukmini kemudian bangkit berdiri dari dipan kayu dan merapikan kain kebayanya yang sederhana bersiap untuk kembali ke rumahnya sebelum malam menjadi semakin larut dan udara semakin dingin. Beliau berpesan sekali lagi agar Jatmiko dan Wulandari tidak perlu merasa takut menghadapi gertakan dari anak buah Juragan Danarta, yang hanya berani bertindak kasar karena merasa berkuasa. Sang sesepuh juga mengingatkan mereka berdua untuk terus menjaga kekompakan keluarga, karena cobaan yang jauh lebih besar pasti akan datang menghampiri mereka dalam waktu yang sangat dekat. Jatmiko mengangguk mantap sambil berjanji akan menjaga amanah tersebut dengan sepenuh hati dan jiwa raganya sebagai seorang suami. Setelah Mbah Rukmini menghilang di balik kegelapan malam yang pekat, Jatmiko segera menutup pintu gubuk dan menguncinya dengan sepotong kayu palang yang cukup tebal agar aman.
Ia berbalik menatap Wulandari yang masih terduduk di atas tikar pandan, sambil memeluk Banyu kecil yang sudah kembali tertidur lelap setelah memakan ubi rebus pemberian sang tamu. Malam itu menjadi titik balik bagi hubungan mereka berdua, karena tidak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Yang tersisa hanyalah rasa saling percaya yang mulai tumbuh mengakar. Jatmiko berjalan mendekati istrinya, lalu duduk di sampingnya untuk memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh wanita malang tersebut. Keesokan paginya, gangguan dari anak buah Juragan Danarta kembali terjadi. Namun kali ini mereka bertindak jauh lebih kasar dengan melempar batu-batu kecil ke arah atap gubuk Jatmiko. Suara batu yang menghantam atap rumbia kering membuat Banyu kecil terbangun dan menangis ketakutan, mencari perlindungan di pelukan ibunya yang berusaha keras untuk tetap terlihat sangat tenang. Jatmiko keluar dari rumah dengan wajah yang sangat datar dan tatapan mata yang sangat tajam ke arah para pengacau yang sedang tertawa terbahak-bahak di halaman depan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun postur tubuhnya menunjukkan bahwa ia siap mati untuk melindungi keluarga kecilnya tersebut. Melihat sikap Jatmiko yang tidak gentar sama sekali, para utusan Juragan Danarta merasa sedikit kebingungan karena biasanya orang miskin di desa ini akan langsung bersujud memohon ampunan. Mereka saling berpandangan sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi dari halaman gubuk tersebut, sambil melontarkan beberapa kalimat makian kasar yang mengancam keselamatan nyawa keluarga malang itu. Jatmiko tetap berdiri tegak bagaikan sebuah batu karang yang tidak akan pernah goyah, meskipun terus-menerus diterjang oleh ombak besar yang sangat merusak dari lautan lepas. Ia tahu bahwa konfrontasi yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi puncaknya. Sementara itu di balai desa, Juragan Danarta semakin murka mendengar laporan dari anak buahnya yang gagal mengusir Jatmiko dari tanah pinggiran hutan yang sangat diincarnya tersebut. Ia merasa gengsinya sebagai orang paling berkuasa di desa Karanganyar sedang diinjak-injak oleh seorang pemuda miskin yang dulunya selalu menunduk hormat kepadanya saat meminta pekerjaan di ladang. Sang juragan tanah yang licik itu mulai merencanakan sebuah strategi baru yang jauh lebih kejam untuk menghancurkan mental Jatmiko sekaligus merebut hak milik tanah tersebut secara paksa. Ia tidak peduli lagi dengan aturan adat istiadat desa, asalkan ambisinya untuk menjadi penguasa tunggal bisa segera terwujud nyata. Malam hari pun kembali tiba menyelimuti desa Karanganyar dengan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat seluruh warga desa memilih untuk berdiam diri di dalam rumah masing-masing. Di dalam gubuk reotnya, Jatmiko membulatkan tekad untuk akhirnya membuka kotak kayu jati berukir naga tersebut bersama Wulandari untuk mengetahui kebenaran sejati yang selama ini sengaja disembunyikan. Ia melangkah perlahan menuju tumpukan jerami di sudut ruangan, sementara Wulandari memandangnya dengan jantung berdebar kencang, menantikan saat-saat paling mendebarkan dalam perjalanan hidup mereka yang sangat berliku. Waktu seolah berhenti berdetak saat pemuda itu mengeluarkan benda pusaka tersebut dan meletakkannya dengan hati-hati di bawah cahaya lampu minyak. Suara jangkrik di luar gubuk seakan menjadi irama pengiring yang sangat menegangkan ketika Jatmiko mulai menyentuh ukiran mata naga pada penutup kotak kayu jati kuno tersebut. Wulandari menahan napasnya saat terdengar suara klik pelan yang menandakan bahwa rahasia terbesar dari masa lalu keluarganya akan segera terungkap ke dunia nyata pada malam yang sangat sepi ini. Segala fitnah keji dari Juragan Danarta dan penderitaan panjang yang selama ini mereka rasakan, seolah berkumpul menjadi satu titik di dalam ruangan kecil yang diterangi cahaya temaram tersebut. Mereka berdua bersiap untuk menghadapi kenyataan baru yang akan segera mengubah arah nasib mereka untuk selamanya di tanah leluhur. Bayangan masa depan yang lebih cerah mulai terbayang di benak Jatmiko, meskipun ia tahu bahwa perjuangan untuk menegakkan keadilan di desa ini tidak akan pernah mudah dilakukan. Ia mengingat kembali senyuman tulus Mbah Rukmini dan pesan bijaksananya yang akan selalu menjadi kompas penunjuk arah bagi langkahnya dalam menghadapi segala tipu daya sang juragan licik. Kini saatnya lumpur kebohongan yang selama ini menutupi kebenaran disingkirkan, agar emas kemuliaan bisa bersinar terang menyinari kehidupan keluarga kecil yang sangat tabah menghadapi cobaan berat. Malam itu menjadi saksi bisu dari keberanian seorang pemuda desa miskin yang siap membela kehormatan istrinya melawan kezaliman yang nyata.
di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip pelan menahan hembusan angin malam. Jatmiko dan Wulandari duduk bersila mengelilingi kotak kayu jati kuno tersebut. Ketegangan menyelimuti ruangan kecil itu saat Jatmiko perlahan mengangkat penutup kotak berukir naga yang sangat indah. Suara derit engsel kecil memecah kesunyian malam yang sangat pekat di sekitar gubuk reot mereka. Jatmiko menahan napasnya sejenak sambil melihat ke arah istrinya yang masih terlihat sangat terkejut dan gemetar, memandangi kotak rahasia peninggalan masa lalu yang selama ini terkubur rapat di bawah tanah yang keras dekat sumur. Aroma wangi kayu cendana yang sangat kuat tiba-tiba menyeruak keluar dari dalam kotak memenuhi seluruh sudut gubuk bambu mereka yang biasanya hanya berbau tanah basah. Di dalam kotak itu terdapat sebuah bungkusan kain sutra berwarna kuning keemasan yang sudah sedikit memudar dimakan usia, namun masih terlihat sangat mewah. Jatmiko menggunakan kedua tangannya yang sedikit gemetar untuk membuka lipatan kain sutra tersebut dengan penuh kehati-hatian agar tidak merusaknya. Ia menyadari bahwa benda yang ada di hadapannya ini bukanlah barang sihir jahat seperti yang digosipkan oleh warga desa. Ketika lipatan kain sutra terakhir terbuka, sebuah kilauan cahaya keemasan langsung memantul ke dinding bambu gubuk, membuat mereka berdua menyipitkan mata. Benda pertama yang terlihat adalah sebuah tusuk konde emas murni yang dibentuk dengan sangat teliti menyerupai untaian bunga melati yang sedang mekar sempurna. Tusuk konde itu tampak sangat indah dan berat, membuktikan bahwa benda tersebut dibuat oleh pengrajin istana yang sangat terampil pada zaman dahulu kala. Wulandari tiba-tiba menutup mulutnya dengan kedua tangan, sambil meneteskan air mata yang deras membasahi pipinya yang selama ini selalu terlihat pucat. Itu adalah tusuk konde pusaka milik mendiang ibuku yang hilang bertahun-tahun lalu saat keluarga kami dihancurkan. Isak Wulandari dengan suara yang sangat lirih dan bergetar hebat. Jatmiko terdiam mendengar pengakuan istrinya yang sangat mengejutkan itu sambil perlahan menggeser tusuk konde emas tersebut ke arah Wulandari agar ia bisa menyentuhnya. Wanita itu membelai ukiran bunga melati emas itu dengan penuh kerinduan seolah sedang memeluk kenangan masa kecilnya yang sangat bahagia sebelum petaka datang menghampiri. Kini teka-teki mengenai asal-usul istrinya mulai sedikit demi sedikit terkuak di hadapan pemuda desa yang sabar itu. Selain tusuk konde emas yang sangat indah tersebut, Jatmiko juga melihat ada sebuah gulungan kertas kuno yang terbuat dari kulit hewan yang sangat tebal. Ia mengambil gulungan itu dan membuka ikatannya perlahan untuk melihat isi tulisan yang ada di dalamnya dengan bantuan cahaya lampu minyak yang temaram. Matanya membelalak lebar ketika melihat sebuah stempel besar berwarna merah darah yang berbentuk lambang keraton kuno yang sangat dihormati di seluruh penjuru negeri ini. Ia belum pernah melihat benda semacam ini seumur hidupnya. Namun ia tahu pasti bahwa ini adalah sebuah dokumen resmi. Jatmiko yang kebetulan bisa membaca sedikit huruf kuno berkat ajaran mendiang ayahnya mulai mengeja setiap kata yang tertulis di atas lembaran kulit tersebut dengan saksama. Surat itu ternyata adalah sebuah bukti kepemilikan tanah leluhur yang mencakup seluruh wilayah desa Karanganyar, termasuk perkebunan dan area persawahan yang sangat luas. Nama yang tertulis sebagai pewaris sah dari seluruh kekayaan alam tersebut adalah ayah kandung Wulandari, yang dulunya merupakan seorang bangsawan yang sangat dermawan. Fakta ini sungguh memutarbalikkan segala kenyataan yang selama ini Jatmiko ketahui mengenai kekuasaan absolut milik sang juragan tanah di desa. Pemuda itu menatap istrinya dengan pandangan yang penuh tanda tanya besar mengenai identitas aslinya yang selama ini sengaja disembunyikan di balik pakaian kumal. Wulandari ternyata bukanlah seorang janda miskin yang tidak memiliki asal-usul jelas seperti yang sering diceritakan oleh orang-orang suruhan Juragan Danarta setiap harinya. Ia adalah pewaris tunggal dan pemilik sah atas tanah yang saat ini diinjak oleh seluruh penduduk desa yang justru memusuhinya dengan sangat kejam. Harta yang sangat besar itu ternyata selama ini dikuasai secara sepihak dan tidak sah oleh satu orang yang serakah dan licik. Kenapa kau selama ini memilih untuk hidup berpura-pura menjadi wanita miskin yang selalu dihina oleh warga desa setiap hari tanpa pernah membalas tanya Jatmiko dengan lembut. Ia memegang tangan istrinya untuk memberikan kekuatan agar Wulandari mau menceritakan seluruh rahasia kelam yang membebani hidupnya selama bertahun-tahun dalam pelarian. Wulandari menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang malam yang sangat mengerikan ketika kelompok preman bayaran menyerang rumah keluarganya untuk merampas surat tanah tersebut.
Ia menyaksikan sendiri bagaimana suami pertamanya dibunuh secara tragis saat berusaha melindungi kotak pusaka itu dari tangan para penjahat kejam. Wulandari menjelaskan bahwa dalang di balik penyerangan berdarah pada malam itu tidak lain adalah Juragan Danarta yang sangat haus akan kekuasaan dan harta benda. Sang juragan ternyata telah lama merencanakan pemberontakan kecil untuk merebut kekayaan keluarga Wulandari dan mengusir mereka dari tanah leluhur dengan menggunakan kekerasan. Wulandari yang saat itu sedang mengandung Banyu, berhasil melarikan diri ke dalam hutan membawa serta kotak pusaka tersebut tanpa diketahui oleh para penyerang. Ia berjalan tanpa arah selama berminggu-minggu hingga akhirnya memutuskan untuk mengubur kotak tersebut di dekat sumur tua gubuk kosong ini. Aku kembali ke desa ini setahun yang lalu dengan menyamar sebagai janda miskin semata-mata hanya untuk melindungi nyawa anakku dari incaran pembunuh. Lanjut Wulandari terisak. Juragan Danarta memang tidak pernah melihat wajah Wulandari secara jelas saat penyerangan itu terjadi sehingga ia tidak mengenalinya ketika wanita itu kembali ke desa. Namun sang juragan rupanya sangat mencurigai sebidang tanah di pinggiran hutan ini karena letaknya yang sangat strategis dan bersebelahan dengan batas hutan larangan. Oleh karena itu, ia menggunakan berbagai macam tipu muslihat untuk bisa mengusir Wulandari dan menguasai tanah tersebut seutuhnya. Mendengar penjelasan yang sangat menyayat hati itu membuat darah Jatmiko mendidih oleh rasa marah yang luar biasa terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh Juragan Danarta. Ia akhirnya mengerti mengapa sang juragan tanah yang terkenal sangat pelit itu tiba-tiba mau menghapuskan hutang keluarganya yang sangat besar dengan sebuah syarat pernikahan. Danarta sebenarnya hanya ingin menggunakan Jatmiko sebagai pion untuk menjerat Wulandari ke dalam sebuah ikatan hukum adat yang memudahkannya untuk menyita tanah mereka berdua. Rencana licik itu hampir saja berhasil jika Jatmiko tidak menemukan kotak kayu jati pusaka tersebut di saat yang tepat. Jatmiko menggenggam erat tangan Wulandari dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa ia tidak akan pernah membiarkan orang jahat itu merampas hak milik keluarganya lagi. Mulai besok pagi kau tidak perlu lagi menundukkan kepalamu di hadapan siapapun karena kau adalah nyonya tanah yang sesungguhnya di desa ini. Ucap Jatmiko tegas. Ia menyimpan kembali gulungan surat tanah berstempel keraton itu ke dalam saku baju bagian dalamnya untuk ia gunakan sebagai bukti kuat keesokan harinya. Keberanian pemuda sabar itu tiba-tiba bangkit sepenuhnya karena ia merasa kebenaran kini sudah berada tepat di dalam genggaman tangannya. Keesokan paginya matahari bersinar sangat terik menembus dedaunan pohon bambu di sekitar gubuk, ketika suasana desa mulai kembali diwarnai oleh berbagai macam desas-desus. Anak buah Juragan Danarta rupanya telah menyebarkan fitnah baru yang menyebutkan bahwa Jatmiko sedang melakukan ritual ilmu hitam di dekat sumur tuanya setiap malam. Mereka sengaja menciptakan kebohongan tersebut untuk memancing amarah warga desa, agar mau bergerak secara serentak mengusir keluarga kecil Jatmiko dari perbatasan hutan. Beberapa warga yang mudah terpancing mulai berkumpul di jalan setapak menuju gubuk dengan membawa wajah yang penuh dengan rasa curiga dan ketakutan. Namun ada sebuah pemandangan yang membuat para warga desa merasa sangat heran ketika mereka mengintip aktivitas di halaman gubuk Jatmiko dari kejauhan. Pemuda yang biasanya selalu terlihat menunduk dan menghindar dari tatapan orang lain itu kini sedang menyapu halaman dengan punggung yang sangat tegak lurus. Jatmiko memancarkan aura wibawa yang sangat berbeda dari biasanya, seolah-olah ia baru saja mendapatkan kekuatan gaib yang membuatnya tidak lagi merasa takut kepada siapapun. Para warga mulai berbisik-bisik satu sama lain, mendiskusikan perubahan sikap yang sangat drastis dari menantu janda miskin yang selalu mereka hina. Tanpa sengaja saat Jatmiko sedang membungkuk untuk memungut sampah dedaunan kering di dekat pagar bambu, sebuah benda berkilau jatuh dari saku bajunya ke atas tanah. Benda itu adalah tusuk konde emas bermotif melati yang bersinar sangat menyilaukan saat tertimpa cahaya matahari pagi yang sedang terik-teriknya di musim kemarau ini. Salah seorang warga desa yang matanya sangat jeli melihat kilauan emas murni tersebut, dan langsung berteriak dengan penuh rasa terkejut kepada teman-temannya di belakang. Semua orang yang hadir di sana seketika menghentikan langkah mereka, dan terdiam terpaku melihat pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal itu. Berita mengenai Jatmiko yang memiliki perhiasan emas murni peninggalan keraton langsung menyebar dengan sangat cepat seperti api liar yang melahap rumput kering di musim kemarau.
Warga desa yang awalnya menuduh pemuda itu melakukan ritual ilmu hitam kini mulai berbalik arah dan menduga bahwa Jatmiko telah menemukan harta karun terpendam. Mereka mulai menghubungkan penemuan tersebut dengan sejarah masa lalu. Desa yang konon katanya menyimpan banyak peninggalan berharga dari para bangsawan yang lari dari peperangan. Situasi di desa berubah menjadi sangat kacau balau, karena semua orang sibuk membicarakan kekayaan mendadak yang dimiliki oleh pemuda miskin tersebut. Tidak lama kemudian, kabar burung mengenai penemuan emas di gubuk pinggiran hutan itu, sampai juga ke telinga Juragan Danarta yang sedang bersantai di rumahnya. Wajah sang juragan tanah langsung berubah menjadi merah padam karena menahan amarah bercampur dengan rasa serakah yang tiba-tiba memuncak tinggi menguasai seluruh pikiran warasnya. Ia merasa yakin bahwa harta karun yang ditemukan oleh Jatmiko adalah kotak pusaka milik mendiang musuhnya yang telah lama ia cari-cari di seluruh penjuru desa. Tanpa berpikir panjang lagi, Juragan Danarta langsung mengumpulkan puluhan anak buahnya yang paling bengis untuk segera mendatangi gubuk reot milik Jatmiko hari itu juga. Di dalam gubuk yang masih terasa tenang, Jatmiko sedang membantu Wulandari bersiap-siap untuk menghadapi hari yang mungkin akan menjadi hari paling bersejarah dalam hidup mereka. Ia meminta istrinya untuk mengenakan pakaian yang paling bersih dan menyisir rambut panjangnya dengan sangat rapi agar terlihat pantas sebagai seorang nyonya tanah bangsawan. Wulandari menuruti permintaan suaminya dengan hati yang berdebar kencang, sambil perlahan menyematkan tusuk konde emas bermotif melati tersebut ke atas sanggul rambutnya yang hitam lebat. Penampilan wanita itu seketika berubah total menjadi sangat anggun dan memancarkan pesona kebangsawanan yang selama ini sengaja ia sembunyikan di balik debu. Banyu kecil yang sedang duduk di sudut ruangan menatap ibunya dengan mulut sedikit terbuka, karena merasa sangat takjub melihat perubahan penampilan yang sangat luar biasa itu. Ia belum pernah melihat ibunya terlihat begitu cantik dan berwibawa seperti seorang putri raja yang sering diceritakan dalam dongeng sebelum tidur setiap malam. Jatmiko tersenyum lebar melihat keindahan istrinya, lalu ia berjalan mendekati Banyu untuk mengusap kepalanya dengan sangat lembut, sambil membisikkan kata-kata penenang kepada anak tirinya tersebut. Ia meyakinkan anak kecil itu bahwa mulai hari ini tidak akan ada lagi orang yang berani menyakiti atau menghina ibunya di desa ini. Jatmiko kemudian merapikan pakaiannya sendiri dan memastikan bahwa gulungan surat tanah berstempel keraton kuno itu masih tersimpan dengan sangat aman di balik bajunya yang sederhana. Ia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat berpacu seiring dengan semakin dekatnya suara langkah kaki kerumunan orang dari arah luar gubuk. Ia tahu bahwa Juragan Danarta pasti akan datang dengan membawa pasukan lengkap untuk merebut benda pusaka tersebut, dengan menggunakan cara-cara yang penuh dengan kekerasan dan ancaman. Namun pemuda sabar itu sama sekali tidak berniat untuk lari atau bersembunyi lagi seperti seorang pengecut yang ketakutan. Suara gemuruh langkah kaki yang menginjak dedaunan kering terdengar semakin jelas mendekati halaman depan gubuk memecah keheningan siang hari di perbatasan hutan yang sepi. Berbagai macam umpatan kasar dan ancaman mulai diteriakkan oleh anak buah Juragan Danarta untuk menakut-nakuti penghuni rumah agar segera menyerahkan semua harta yang mereka temukan. Beberapa warga desa yang penasaran juga ikut berkumpul di belakang rombongan juragan tanah tersebut sekadar ingin melihat secara langsung apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Suasana di luar gubuk menjadi sangat tegang dan mencekam, seolah sedang menunggu sebuah badai besar yang akan segera menerjang dan menghancurkan segalanya. Jatmiko menoleh ke arah Wulandari yang sedang berdiri tegak di sampingnya dengan wajah yang sudah tidak lagi memancarkan ketakutan, melainkan penuh dengan keberanian yang menyala. Ia menggenggam tangan istrinya dengan erat, lalu menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa mereka berdua sudah sepenuhnya siap untuk menghadapi badai besar yang datang menghadang di luar. Mereka berjalan beriringan menuju pintu depan gubuk dengan langkah kaki yang sangat mantap dan penuh percaya diri tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati masing-masing. Ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan kebenaran dan menyingkirkan segala bentuk penindasan yang selama ini membelenggu hidup mereka berdua. Perlahan-lahan Jatmiko membuka pintu bambu gubuknya hingga menimbulkan suara decitan yang cukup nyaring mengalihkan seluruh perhatian kerumunan orang yang sedang berteriak-teriak marah di halaman depan.
Sinar matahari siang yang menyilaukan langsung menerpa wajah Jatmiko dan Wulandari yang berdiri berdampingan di ambang pintu dengan sikap yang sangat tenang dan penuh wibawa. Juragan Danarta yang berdiri di barisan paling depan, seketika terdiam terpaku saat melihat tusuk konde emas yang menghiasi rambut Wulandari, yang berkilauan ditimpa cahaya matahari. Rahang sang juragan tanah yang serakah itu seketika mengeras karena ia akhirnya menyadari identitas asli dari wanita yang selama ini ia remehkan. Para warga desa yang ikut datang bersama rombongan tersebut juga langsung terdiam seribu bahasa melihat penampilan Wulandari yang sangat berbeda jauh dari biasanya yang kumal. Mereka baru menyadari bahwa janda miskin yang selama ini mereka hina dan jauhi, ternyata memancarkan aura kebangsawanan yang sangat kuat dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kebenaran yang selama ini terkubur rapat di bawah tanah, perlahan mulai naik ke permukaan dan siap untuk membungkam mulut semua orang yang pernah menyebarkan fitnah keji. Jatmiko menatap lurus ke arah Juragan Danarta dengan tatapan mata yang sangat tajam bersiap untuk mengakhiri sandiwara panjang sang juragan tanah. Halaman gubuk yang biasanya sunyi senyap kini dipenuhi oleh puluhan pasang mata yang menatap tajam ke arah pintu masuk kayu reot tersebut. Juragan Danarta berdiri di barisan paling depan dengan dada membusung sombong sambil berkacak pinggang memamerkan kekuasaannya di hadapan para penduduk desa miskin. Ia membawa sebuah tongkat kayu jati berukir harimau yang selalu ia gunakan untuk menunjuk dan merendahkan orang-orang yang berani melawan kehendaknya selama ini. Namun kesombongannya perlahan menyusut ketika ia melihat kilauan cahaya keemasan dari tusuk konde pusaka yang bertengger indah di atas kepala Wulandari siang itu. "Apa yang kau pamerkan itu hanyalah barang curian dari rumahku yang hilang beberapa tahun lalu," bentak Juragan Danarta. Dengan suara lantang mencoba mengendalikan situasi. Ia menunjuk wajah Jatmiko dengan ujung tongkatnya, sambil menuduh pemuda itu telah bersekongkol dengan istrinya untuk merampok harta kekayaan milik sang juragan tanah terpandang. Beberapa pengikut setianya langsung bersorak menimpali tuduhan tak berdasar tersebut untuk memanaskan suasana agar warga desa semakin membenci pasangan muda malang di perbatasan hutan. Jatmiko tetap berdiri tenang tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gentar atau kemarahan di wajahnya yang bersahaja meski dihina habis-habisan. Warga desa mulai saling berbisik, gelisah karena mereka mengenali bentuk tusuk konde bermotif melati itu dari cerita-cerita lama yang beredar dari mulut ke mulut. Benda pusaka tersebut konon hanya dimiliki oleh keluarga bangsawan pendiri desa ini, yang menghilang secara misterius bertahun-tahun silam, akibat sebuah musibah perampokan berdarah. Jatmiko menarik napas panjang, lalu melangkah maju satu langkah untuk melindungi istrinya dari pandangan merendahkan para anak buah Juragan Danarta yang mulai beringas. Ia mengangkat sebelah tangannya untuk meminta ketenangan kepada kerumunan warga desa yang terlihat semakin kebingungan dengan drama perebutan harta yang terjadi mendadak. "Barang pusaka ini tidak pernah dicuri dari rumahmu, karena kau tidak akan pernah pantas memiliki benda suci peninggalan keraton ini," ucap Jatmiko dengan nada tegas. Suaranya menggema di seluruh halaman gubuk mengalahkan suara gemerisik daun bambu yang tertiup angin siang yang cukup kencang di perbatasan hutan sunyi tersebut. Juragan Danarta mendengus kesal dan memerintahkan dua orang penjaga bertubuh besar untuk maju merampas perhiasan emas murni itu dari kepala Wulandari dengan paksa. Namun Jatmiko segera merogoh saku baju bagian dalamnya dan mengeluarkan sebuah gulungan kulit hewan kuno yang terlihat sangat bersejarah dan sangat berharga. Pemuda desa itu perlahan membuka gulungan kulit tersebut dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar seluruh warga desa bisa melihat stempel merah darah berlogo keraton kuno. Stempel kebesaran itu memantulkan wibawa masa lalu yang langsung membuat beberapa sesepuh desa yang hadir di sana spontan menundukkan kepala mereka sebagai tanda hormat. Juragan Danarta yang melihat dokumen tersebut seketika mematung dengan mata terbelalak lebar, seolah baru saja melihat hantu dari masa lalunya yang paling kelam bangkit kembali. Bibirnya bergetar hebat karena ia sangat mengenali bentuk dan isi surat resmi tersebut yang pernah gagal ia rebut bertahun-tahun yang silam. Jatmiko mulai membacakan isi surat tersebut dengan suara yang lantang dan artikulasi yang sangat jelas hingga terdengar sampai ke barisan paling belakang kerumunan warga.
Surat peninggalan itu menyatakan secara sah bahwa seluruh tanah desa Karanganyar membentang dari batas hutan utara hingga sungai selatan adalah milik keluarga besar Wulandari. Dokumen kuno itu juga mencantumkan silsilah keluarga secara rinci yang membuktikan tanpa keraguan bahwa janda miskin tersebut adalah pewaris tunggal sah kekayaan leluhur desa. Warga desa seketika terdiam seribu bahasa mendengar kebenaran mutlak yang dibacakan oleh pemuda miskin yang selama ini selalu mereka pandang sebelah mata. Ini semua hanyalah omong kosong dan kebohongan belaka yang sengaja dibuat oleh pemuda miskin gila ini. Teriak Juragan Danarta mencoba membela dirinya yang semakin tersudut. Ia berjalan maju dengan wajah merah padam karena amarah bercampur panik melihat rencananya selama puluhan tahun hancur berantakan dalam sekejap mata di hadapan warga. Sang juragan berusaha merebut paksa gulungan surat keraton itu dari tangan Jatmiko. Namun pemuda itu dengan tangkas menghindari serangannya tanpa menggunakan kekerasan sama sekali. Jatmiko hanya tersenyum tipis melihat kepanikan luar biasa yang melanda musuh terbesarnya itu, yang kini mulai kehilangan akal sehat dan harga dirinya. Di tengah keributan yang mulai memanas itu, Mbah Rukmini tiba-tiba muncul dari balik kerumunan warga dengan berjalan pelan menggunakan tongkat bambu tuanya. Kehadiran sesepuh desa yang sangat dihormati itu membuat para anak buah Juragan Danarta langsung mundur teratur, memberikan jalan tanpa berani melontarkan satu kata pun. Mbah Rukmini menatap tajam ke arah Juragan Danarta, dengan pandangan yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan atas segala tindakan zalim yang dilakukannya selama bertahun-tahun ini. Perempuan tua bijaksana itu kemudian berdiri tepat di tengah-tengah halaman menghadap langsung ke arah warga desa, yang sedang menunggu penjelasan dari sosok panutan mereka. Aku telah hidup cukup lama di desa ini untuk menjadi saksi mata kebusukan masa lalu yang selalu kau sembunyikan dengan uangmu, kata Mbah Rukmini tegas. Beliau menceritakan kejadian puluhan tahun lalu ketika sekelompok preman bayaran menyerang rumah keluarga bangsawan sah demi merampas sertifikat tanah atas perintah Danarta. Warga desa terkesiap mendengar pengakuan mengejutkan dari Mbah Rukmini yang mematahkan segala citra dermawan palsu yang selalu diagung-agungkan oleh sang juragan tanah tamak tersebut. Juragan Danarta semakin kehilangan muka dan terus berkeringat dingin menyadari bahwa kedoknya sebagai pahlawan desa kini telah hancur berkeping-keping tanpa bisa diperbaiki lagi. Fakta baru tersebut menjadi pukulan telak bagi Juragan Danarta yang menyadari bahwa semua kebohongannya kini telah terbongkar dengan sangat memalukan di depan publik. Orang-orang yang dulu selalu menunduk patuh kepadanya, kini menatapnya dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik yang sangat mendalam atas kekejaman masa lalunya. Wulandari yang tadinya diam kini melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan suaminya memancarkan keberanian luar biasa yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Wanita itu menatap lurus ke arah mata Juragan Danarta. Tanpa sedikit pun rasa gentar membuat sang juragan korup terpaksa memalingkan wajahnya karena merasa sangat malu. Kau telah merampas segalanya dari keluargaku di masa lalu namun kau tidak akan pernah bisa mengambil kehormatan kami lagi sekarang, ucap Wulandari dengan suara tenang. Perkataannya tidak diucapkan dengan nada marah, namun memiliki kekuatan luar biasa yang berhasil membungkam seluruh kerumunan warga di halaman gubuk reot tersebut seketika. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menuntut balas menggunakan kekerasan seperti yang pernah dilakukan oleh sang juragan, karena ia masih menghargai kedamaian di desa ini. Wulandari hanya meminta agar Juragan Danarta segera pergi meninggalkan wilayah warisan leluhurnya, dan tidak pernah kembali lagi untuk mengganggu ketenangan hidup mereka selamanya. Mendengar tuntutan dari pewaris sah yang ternyata sangat murah hati tersebut, Juragan Danarta merasa bagaikan ditampar dengan sangat keras di hadapan puluhan pengikutnya sendiri. Ia memandang berkeliling mencari dukungan dari perangkat desa yang hadir bersamanya, namun mereka semua hanya memalingkan wajah pura-pura, tidak melihat ke arahnya. Kepala desa yang selama ini sering menerima suap dari Danarta juga memilih bungkam, karena takut akan hukuman adat jika melawan dokumen berstempel keraton. Sang juragan tanah yang sombong itu kini benar-benar berdiri sendirian, tanpa ada satupun orang yang bersedia membelanya dari kehancuran reputasi yang sangat fatal ini. Jatmiko kemudian berjalan menghampiri Juragan Danarta dan berdiri tepat di hadapannya, sambil tetap memegang erat surat tanah pusaka tersebut di depan dadanya. Kau memaksa aku menikahi wanita malang ini dengan niat licik untuk menguasai tanahnya.
Namun takdir justru memutarbalikkan semua rencanamu itu. Bisik Jatmiko sangat tajam. Pemuda desa yang dulu miskin dan selalu diremehkan itu, kini telah berubah menjadi pelindung utama pewaris sah dari seluruh tanah tempat mereka berpijak. Juragan Danarta menelan ludahnya dengan susah payah, karena menyadari bahwa pemuda ini memiliki hati yang jauh lebih kuat dibandingkan harta benda yang dimilikinya selama ini. Tidak ada perkelahian berdarah atau amukan massa yang terjadi siang itu, seperti yang biasanya terjadi saat sengketa tanah memanas di desa-desa sekitar pegunungan. Kemenangan Jatmiko dan Wulandari diraih hanya dengan mengandalkan selembar dokumen kuno dan kebenaran yang diungkapkan secara lantang oleh sesepuh desa yang sangat dihormati. Kekuatan dari sebuah kejujuran dan kesabaran terbukti jauh lebih ampuh untuk melumpuhkan kejahatan dibandingkan dengan kekuatan fisik atau senjata tajam jenis apapun. Para warga desa yang sebelumnya terhasut oleh fitnah kini mulai menundukkan kepala mereka sebagai tanda penyesalan mendalam atas sikap buruk mereka kepada keluarga Jatmiko. Juragan Danarta yang sudah kehilangan seluruh kekuasaan dan harga dirinya terpaksa membalikkan badan dengan langkah kaki yang terasa sangat berat dan gontai. Ia berjalan menjauhi halaman gubuk reot itu diikuti oleh para anak buahnya, yang menunduk lesu karena kehilangan pekerjaan menguntungkan sebagai preman bayaran desa. Terdengar sorakan lega dari beberapa warga desa yang merasa sangat bersyukur karena akhirnya terbebas dari cengkraman lintah darat yang selama ini sangat mencekik. Kepergian sang juragan licik dari tempat itu menandai berakhirnya era penindasan dan dimulainya sebuah lembaran hidup baru yang penuh harapan bagi seluruh penduduk desa. Setelah kepergian rombongan pembuat onar tersebut, suasana di halaman gubuk kembali menjadi damai dan hanya terdengar hembusan angin semilir yang sangat menyegarkan. Warga desa mulai membubarkan diri satu persatu dengan perasaan malu, namun ada juga beberapa orang yang memberanikan diri maju untuk meminta maaf. Mereka menyadari betapa kejamnya prasangka buruk yang selama ini mereka tujukan kepada Wulandari, dan berjanji akan membantu memperbaiki rumah keluarga Jatmiko sebagai bentuk penebusan. Jatmiko menerima permintaan maaf mereka dengan senyum yang sangat tulus tanpa menyimpan dendam sedikit pun, karena ia tahu bahwa mereka hanyalah korban tipu muslihat licik. Mbah Rukmini tersenyum lega melihat bagaimana Jatmiko menyelesaikan masalah pelik tersebut dengan sangat bijaksana, tanpa harus menumpahkan setetes darah pun di tanah desa. Beliau mendekati Jatmiko dan menepuk bahu pemuda tangguh itu dengan penuh rasa bangga seolah sedang memberikan restu kepada pemimpin baru yang sangat adil. Lumpur kebohongan memang telah tersingkir, dan kini emas kebenaran telah kembali bersinar dengan sangat terang menyinari kehidupan kalian berdua. Ucap Mbah Rukmini lembut. Jatmiko dan Wulandari mencium tangan sesepuh desa tersebut dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang amat sangat dalam atas semua bantuan berharganya selama ini. Banyu kecil yang sejak tadi bersembunyi di dalam rumah kini berlari keluar dan langsung memeluk kaki ibunya dengan sangat erat sambil tertawa riang. Anak polos itu mungkin belum sepenuhnya mengerti tentang masalah tanah atau pewaris sah, namun ia bisa merasakan perubahan suasana hati ibunya yang bahagia. Wulandari menggendong putranya dan menciumi pipinya berkali-kali sambil menangis bahagia karena mimpi buruk yang selama ini menghantui hidup mereka akhirnya benar-benar berakhir selamanya. Jatmiko ikut memeluk mereka berdua dari belakang memberikan kehangatan sebuah keluarga utuh yang selama ini tidak pernah dirasakan oleh wanita yang telah lama menderita itu. Hari itu menjadi hari yang paling bersejarah bagi desa Karanganyar karena batas antara yang miskin dan yang kaya runtuh oleh sebuah kebenaran mutlak. Jatmiko yang dipaksa menikahi seorang janda miskin untuk melunasi hutang orang tuanya kini, justru berbalik nasib menjadi suami dari pemilik tanah leluhur desa. Semua beban hutang yang selama ini selalu menghimpit napasnya, seketika hilang tak bersisa digantikan oleh tanggung jawab baru yang jauh lebih mulia dan terhormat. Pemuda itu memandang ke arah sumur tua di halaman belakang sambil mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta atas keajaiban luar biasa yang mengubah hidupnya. Berita tentang kekalahan Juragan Danarta menyebar dengan sangat cepat menembus batas-batas desa tetangga membawa harapan baru bagi orang-orang kecil yang sering tertindas. Keberanian Jatmiko dalam membela hak istrinya tanpa menggunakan kekerasan menjadi sebuah legenda baru yang selalu diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Wulandari pun mulai dihormati bukan hanya karena statusnya sebagai pewaris sah melainkan
juga karena ketabahannya dalam menanggung penderitaan dan fitnah selama bertahun-tahun dalam diam. Pasangan suami istri itu kini berdiri di puncak kebahagiaan mereka dengan menggenggam masa depan yang sangat cerah bagi Banyu dan keturunan mereka selanjutnya. Senja perlahan mulai turun menggantikan teriknya matahari siang, membawa semburat warna jingga kemerahan yang sangat indah menghiasi langit di atas batas perbukitan. Cahaya keemasan matahari terbenam memantul pada tusuk konde melati milik Wulandari menciptakan kilauan magis yang mengusir segala bentuk kesuraman dari rumah gubuk sederhana itu. Jatmiko menggulung kembali surat tanah berstempel keraton kuno itu, dan memasukkannya ke dalam kotak kayu jati ukiran naga, untuk disimpan sebagai pusaka keluarga. Ia berjanji dalam hati akan menggunakan seluruh kekayaan leluhur istrinya untuk menyejahterakan warga desa yang selama ini hidup menderita di bawah tekanan sang juragan. Perangkat desa yang sebelumnya ketakutan kini datang berkunjung untuk menyampaikan permohonan maaf resmi dan menawarkan bantuan untuk merenovasi gubuk reot milik Wulandari tersebut. Mereka menyadari bahwa kepemimpinan Jatmiko ke depannya akan membawa kemakmuran yang jauh lebih merata dibandingkan saat masa kelam di bawah kekuasaan Juragan Danarta. Jatmiko menyambut niat baik mereka dengan sangat ramah dan merencanakan sebuah syukuran kecil bersama seluruh warga desa sebagai tanda perayaan perdamaian dan persaudaraan kembali. Ia ingin menghapus semua batasan kelas sosial dan membangun desa impian di mana setiap orang memiliki hak yang sama di atas tanah kelahiran mereka. Malam harinya rumah kecil di pinggiran hutan itu tidak lagi terasa menyeramkan atau sunyi karena kini dipenuhi oleh kehangatan cinta dan harapan baru. Suara jangkrik bersahutan dengan riang di luar rumah mengiringi kebahagiaan keluarga kecil Jatmiko yang sedang duduk bersama menikmati makan malam sederhana yang lezat. Banyu tertidur lelap di pangkuan ibunya dengan senyum manis menghiasi wajah polosnya setelah kelelahan bermain sepanjang sore tanpa ada rasa takut sedikit pun. Wulandari menyandarkan kepalanya di bahu Jatmiko, merasakan sebuah kedamaian batin yang luar biasa kuat, yang belum pernah ia rasakan sejak malam penyerangan tragis bertahun-tahun lalu. Nasib memang memiliki cara yang sangat misterius dalam merajut jalinan kehidupan manusia mengubah sebuah keputusasaan menjadi kebahagiaan yang sangat tidak terduga sebelumnya. Paksaan dari seorang lintah darat kejam yang awalnya dianggap sebagai sebuah kutukan mematikan, ternyata merupakan jalan pintas yang disiapkan Tuhan untuk mengantarkan keadilan. Jatmiko membuktikan bahwa ketulusan hati untuk melindungi seseorang tanpa pamrih akan selalu dibalas dengan anugerah yang berkali-kali lipat besarnya dari langit biru yang luas. Pemuda miskin itu tidak hanya mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah ruah, melainkan juga sebuah keluarga utuh yang sangat menyayanginya dengan sepenuh hati selamanya. Angin malam bertiup dengan sangat lembut menyapu dedaunan bambu di perbatasan hutan, seolah sedang menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur kuno yang menenangkan jiwa. Sumur tua yang menyimpan rahasia terbesar keluarga tersebut, kini berdiri diam sebagai saksi bisu atas runtuhnya sebuah kezaliman yang sangat panjang di tanah ini. Jatmiko tersenyum menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam bersiap untuk menyambut hari esok yang jauh lebih cerah bersama Wulandari dan Banyu tercinta. Sebuah kisah kepahlawanan tanpa pertumpahan darah telah terukir abadi di desa Karanganyar memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kebenaran dan kesabaran di dalam hati. Seiring berjalannya waktu, kedamaian perlahan, namun pasti mulai kembali menyelimuti seluruh pelosok desa Karanganyar setelah kepergian sang juragan licik. Langit yang selama berbulan-bulan selalu terlihat cerah dan menyengat kini mulai dihiasi oleh gumpalan awan hitam tebal yang membawa harapan baru bagi para petani. Hujan pertama akhirnya turun dengan sangat deras membasahi tanah persawahan yang tadinya retak-retak akibat kemarau panjang yang sangat melelahkan jiwa dan raga. Aroma tanah basah yang sangat khas menguar ke udara menyegarkan pernapasan setiap penduduk desa yang menyambut berkah dari langit tersebut dengan penuh rasa syukur mendalam. Gubuk reot di pinggiran hutan yang dulu selalu terlihat suram perlahan mulai diperbaiki secara gotong royong oleh puluhan warga desa dengan penuh semangat. Mereka bekerja sama mengganti atap rumbia yang bocor dengan genteng tanah liat baru dan memperkuat dinding bambu menggunakan kayu jati yang jauh lebih kokoh. Jatmiko menolak untuk membangun rumah joglo mewah, karena ia ingin tetap mempertahankan kesederhanaan hidup yang selama ini telah mengajarkannya banyak pelajaran berharga tentang kesabaran.
Wulandari juga sangat setuju dengan keputusan suaminya, karena bagi mereka kebahagiaan sejati tidak pernah diukur dari seberapa besar dan megah tempat tinggal yang mereka miliki. Kini Jatmiko tidak lagi dikenal sebagai buruh tani miskin yang selalu menunduk hormat kepada orang kaya, melainkan sebagai tokoh panutan seluruh warga desa. Pemuda sabar itu mengelola tanah warisan istrinya dengan sangat adil dan bijaksana, membagikan hasil panen kepada setiap keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan pangan. Tidak ada lagi sistem bunga hutang mencekik leher yang dulu selalu diterapkan oleh Juragan Danarta untuk memeras keringat rakyat kecil tanpa kenal ampun sedikit pun. Semua warga desa kini bisa bekerja di ladang dengan perasaan tenang dan nyaman tanpa harus dihantui oleh ketakutan akan ancaman penyitaan tanah tempat mereka tinggal. Wulandari sendiri perlahan mulai kembali menunjukkan jati dirinya sebagai wanita keturunan bangsawan yang memiliki hati sangat lembut dan selalu peduli terhadap sesama manusia. Ia tidak lagi mengurung diri di dalam rumah, melainkan sering berkeliling desa untuk mengajarkan cara menenun kain kepada para ibu rumah tangga di balai desa. Tusuk konde emas bermotif melati yang menjadi simbol kebesarannya kini hanya ia simpan di dalam kotak kayu jati, dan jarang sekali ia kenakan di tempat umum. Ia tidak ingin penampilannya menciptakan jarak sosial dengan warga desa yang kini telah ia anggap sebagai bagian dari keluarga besarnya sendiri tanpa membeda-bedakan status sosial. Halaman rumah mereka yang dulu terlihat sangat gersang kini telah berubah menjadi sebuah taman kecil yang ditumbuhi oleh berbagai macam bunga hias berwarna-warni. Banyu kecil kini bisa berlarian dengan sangat bebas di sekitar halaman, mengejar kupu-kupu yang berterbangan tanpa harus merasa takut akan lemparan batu dari orang jahat. Tawa riang anak laki-laki itu seringkali terdengar menggema ke arah hutan, memberikan nuansa kehidupan yang sangat ceria bagi rumah yang dulunya menyimpan banyak kesedihan. Jatmiko selalu menyempatkan diri bermain bersama anak tirinya tersebut setelah lelah bekerja seharian di ladang untuk memastikan Banyu mendapatkan kasih sayang seorang ayah sepenuhnya. Suatu sore yang sangat sejuk, Mbah Rukmini datang berkunjung ke rumah mereka yang kini sudah terlihat jauh lebih layak huni dan nyaman untuk ditempati. Perempuan tua bijaksana itu tersenyum lebar melihat perubahan besar yang terjadi pada kehidupan keluarga muda yang dulu sangat menderita akibat fitnah keji tersebut. Wulandari segera menyambut kedatangan sang sesepuh desa dengan penuh rasa hormat, lalu mempersilahkannya duduk di atas kursi kayu jati yang terletak di teras depan rumah. Ia kemudian bergegas pergi ke dapur untuk membuatkan minuman hangat dan menyiapkan beberapa potong kue tradisional sebagai jamuan penghormatan bagi tamu yang sangat istimewa itu. Desa ini akhirnya kembali menemukan napas kehidupannya yang sempat hilang direnggut oleh keserakahan manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ucap Mbah Rukmini. Beliau menyesap teh melati hangat buatan Wulandari dengan sangat perlahan, sambil memandangi hamparan sawah hijau yang membentang luas di kejauhan dengan tatapan penuh kelegaan. Jatmiko yang duduk di seberang meja hanya bisa tersenyum simpul menanggapi perkataan sang sesepuh karena ia sadar bahwa perjuangan mereka memang tidak pernah sia-sia. Ia merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah memilihnya untuk menjadi pelindung bagi kebenaran yang selama ini sengaja dikubur dalam-dalam oleh orang yang sangat licik. Kabar mengenai Juragan Danarta yang kini hidup menggelandang di kota seberang sesekali masih terdengar sayup-sayup. Namun tidak ada satupun warga yang merasa kasihan. Mantan penguasa tamak itu dikabarkan telah kehilangan seluruh hartanya karena ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri, sehingga ia harus merasakan penderitaan hidup sebagai orang miskin. Hal itu seolah menjadi balasan setimpal atas segala kekejaman yang pernah ia lakukan kepada banyak orang miskin di desa Karanganyar selama bertahun-tahun masa kejayaannya dahulu. Namun Jatmiko selalu mengingatkan warga desa untuk tidak menari di atas penderitaan orang lain dan membiarkan karma menjalankan tugasnya secara alami tanpa campur tangan mereka. Sumur tua di halaman belakang yang menjadi saksi bisu penemuan kotak pusaka tersebut kini telah dibersihkan dan diperindah dengan susunan batu bata merah rapi. Air dari sumur itu kembali melimpah ruah sejak hujan pertama turun, memberikan sumber kehidupan yang tidak pernah kering bagi seluruh penduduk desa sekitarnya. Banyak warga yang sering datang ke rumah Jatmiko hanya untuk meminta air dari sumur tersebut, karena mereka percaya bahwa airnya membawa keberkahan dan kesehatan.
Jatmiko tidak pernah melarang siapapun untuk mengambil air di sana asalkan mereka tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak tanaman yang ada di sekitarnya. Ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat dan langit berubah warna menjadi jingga keemasan, rutinitas malam keluarga kecil itu selalu diawali dengan makan bersama. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di ruang tengah menyantap hidangan sederhana berupa nasi hangat, sayur lodeh, dan tempe goreng renyah. Tidak ada lagi rasa lapar yang menghantui seperti saat-saat awal pernikahan mereka dahulu ketika Juragan Danarta terus-menerus memberikan tekanan batin dan fisik tiada henti. Banyu selalu makan dengan sangat lahap membuat Jatmiko dan Wulandari seringkali saling berpandangan sambil tersenyum bahagia melihat pertumbuhan anak mereka yang sangat sehat. Setelah selesai makan malam, Jatmiko biasanya akan duduk bersantai di teras depan rumah, ditemani secangkir teh manis hangat buatan istrinya yang sangat lezat. Angin malam yang bertiup pelan membawa serta aroma bunga sedap malam yang sengaja ditanam oleh Wulandari di dekat pagar bambu depan rumah mereka. Suasana desa pada malam hari terasa sangat damai. Hanya terdengar suara serangga malam yang saling bersahutan membentuk sebuah simfoni alam yang sangat menenangkan pikiran. Jatmiko seringkali memejamkan matanya untuk meresapi setiap detik kedamaian ini, yang dulunya terasa sangat mustahil untuk diraih, saat ia masih menjadi buruh tani yang dililit banyak hutang. Di ruang tengah yang diterangi oleh cahaya lampu minyak yang cukup terang, Wulandari duduk dengan tenang, melanjutkan pekerjaannya menenun kain bermotif tradisional desa. Jari-jarinya yang lentik bergerak sangat lincah menyelipkan benang demi benang menghasilkan sebuah mahakarya yang sangat indah untuk dijual ke pasar kota keesokan harinya. Ia merasa sangat bahagia bisa melakukan pekerjaan yang disukainya tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi dari tatapan penuh curiga para tetangga yang dulu selalu merendahkan martabatnya. Kehidupannya kini telah kembali utuh, dan ia tidak akan pernah berhenti bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah mengirimkan pemuda sebaik Jatmiko untuk menjadi pendamping hidupnya selamanya. Menjelang larut malam, Jatmiko selalu melakukan rutinitas kecilnya untuk berkeliling rumah, memastikan seluruh pintu dan jendela telah terkunci rapat agar keluarga mereka aman. Ia juga selalu menyempatkan diri berjalan ke halaman belakang untuk memeriksa keadaan sumur tua dan mengunci pagar bambu agar hewan liar tidak masuk. Langkah kakinya terdengar sangat pelan di atas tanah yang lembab, menyatu dengan keheningan malam yang menyelimuti seluruh batas wilayah hutan yang gelap dan misterius. Ia merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatan istri dan anaknya, karena ia adalah kepala keluarga yang harus selalu waspada terhadap segala macam ancaman yang mungkin datang. Saat berdiri di dekat sumur tua, Jatmiko seringkali merenungkan kembali perjalanan hidupnya yang sangat berliku hingga bisa sampai pada titik kebahagiaan ini. Ia teringat akan penderitaan mendiang orang tuanya yang meninggal dalam keadaan terbelit hutang besar kepada rentenir kejam yang sama sekali tidak memiliki perasaan manusiawi. Namun ia juga menyadari bahwa semua kepahitan itu adalah ujian yang harus ia lewati untuk membentuk karakter dirinya menjadi pria yang tangguh dan penyabar. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah membiarkan sejarah kelam keluarganya terulang kembali pada generasi Banyu atau anak-anaknya yang lain di masa depan. Setelah memastikan semuanya aman di luar rumah, Jatmiko kembali masuk ke dalam dan mencuci kaki serta tangannya di gentong air dekat pintu dapur. Ia kemudian berjalan menuju kamar tidur utama melihat Banyu, yang sudah tertidur lelap memeluk guling kecilnya dengan wajah yang sangat polos dan damai. Wulandari juga sudah merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang empuk, setelah seharian penuh sibuk mengurus rumah dan menyelesaikan pekerjaan menenunnya dengan sangat rajin. Jatmiko tersenyum hangat melihat pemandangan tersebut lalu perlahan membaringkan tubuhnya di sebelah istrinya yang membalas dengan sebuah senyuman manis sebelum memejamkan mata cantiknya. Meskipun pernikahan mereka diawali oleh sebuah paksaan demi melunasi hutang, namun kini cinta sejati telah tumbuh mekar di dalam hati Jatmiko dan Wulandari. Rasa saling menghargai dan melindungi yang mereka bangun saat menghadapi masa-masa sulit bersama telah memperkuat ikatan batin yang sangat sulit untuk dipatahkan oleh siapapun. Wulandari menemukan sosok pelindung sejati yang tidak pernah memandang harta kekayaannya, sedangkan Jatmiko menemukan wanita tangguh yang selalu mendukung setiap langkah kebaikannya dengan tulus.
Mereka adalah bukti nyata bahwa takdir Tuhan selalu memiliki rencana yang jauh lebih indah di balik setiap musibah yang terlihat sangat menyakitkan pada awalnya. Keesokan paginya kabut tipis masih menyelimuti kawasan perbukitan. Ketika suara ayam jantan berkokok bersahutan membangunkan seluruh warga desa Karanganyar dari tidur lelap mereka. Jatmiko sudah bersiap dengan pakaian kerja ladangnya membawa cangkul di bahu kanan dan bekal makanan kecil yang disiapkan istrinya dengan penuh kasih sayang. Ia berjalan keluar rumah menghirup udara pagi yang sangat segar dan membasuh wajahnya dengan air embun yang menetes dari dedaunan pohon pisang di halaman. Hari yang baru telah dimulai dan ia siap memberikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mengelola tanah desa demi kesejahteraan seluruh masyarakat yang mempercayainya sebagai pemimpin baru. Di sepanjang jalan menuju persawahan, Jatmiko selalu disapa dengan sangat ramah oleh para penduduk desa yang berpapasan dengannya sambil membawa alat pertanian masing-masing. Selamat pagi Jatmiko. Semoga hasil panen kita musim ini melimpah ruah berkat doa, dan usahamu memperbaiki saluran irigasi yang rusak tempo hari. Sapa seorang petani. Jatmiko membalas sapaan itu dengan anggukan hormat dan senyuman yang sangat lebar menunjukkan bahwa ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka semua. Ia selalu mendengarkan setiap keluhan warga mengenai masalah pertanian dan berusaha mencari jalan keluar terbaik agar tidak ada lagi warga yang mengalami gagal panen berkepanjangan. Bersama dengan perangkat desa lainnya, Jatmiko juga memprakarsai pembangunan sebuah balai desa baru yang jauh lebih luas dan nyaman untuk tempat berkumpul warga. Balai desa tersebut dibangun menggunakan uang pribadi dari hasil panen tanah warisan Wulandari, tanpa memungut iuran sepeser pun dari warga miskin yang kesusahan. Di balai desa itulah setiap keputusan penting mengenai nasib desa dimusyawarahkan secara mufakat, tanpa ada lagi intervensi atau ancaman dari pihak juragan tanah. Warga desa merasa sangat dihargai keberadaannya karena suara mereka kini benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak di wilayah tersebut. Anak-anak desa kini memiliki tempat bermain yang aman di halaman balai desa yang luas tersebut sambil menunggu orang tua mereka pulang dari ladang. Banyu sering bermain di sana bersama teman-teman sebayanya belajar bermain gasing kayu dan membuat layang-layang dari kertas warna-warni yang dibelikan oleh Jatmiko. Melihat tawa lepas anak-anak generasi penerus desa itu membuat hati Jatmiko terasa sangat penuh dan segala kelelahan yang ia rasakan menguap begitu saja. Ia sadar bahwa lingkungan yang aman dan damai adalah warisan paling berharga yang bisa ia berikan kepada mereka semua agar kelak menjadi pemuda yang berguna. Wulandari juga tidak mau kalah dalam memberikan kontribusi positif bagi kemajuan mental dan spiritual anak-anak desa dengan sering membacakan cerita rakyat di sore hari. Ia mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya sifat kejujuran, rasa hormat kepada orang tua dan keberanian untuk membela kebenaran meskipun harus menghadapi banyak rintangan berat. Pengalamannya sendiri saat menyembunyikan identitas dan berhadapan dengan orang jahat ia jadikan sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga bagi generasi muda di desa tersebut. Semua orang di desa sangat menghormati Wulandari bukan hanya sebagai nyonya tanah, melainkan sebagai ibu asuh yang sangat bijaksana bagi seluruh anak-anak mereka. Selain mengurus persawahan, Jatmiko juga membuat peraturan tegas untuk melarang warga menebang pohon sembarangan di hutan perbatasan, demi menjaga kelestarian sumber air alami desa. Ia mengajarkan bahwa alam adalah titipan dari Sang Pencipta yang harus dirawat dengan baik, agar tidak mendatangkan bencana tanah longsor atau kekeringan di masa depan. Warga desa yang kini telah menyadari pentingnya menjaga lingkungan mematuhi aturan tersebut dengan sangat sadar tanpa harus dipaksa menggunakan ancaman hukuman fisik yang menakutkan. Hutan di perbatasan desa pun kembali menjadi rimbun dan hijau, memberikan habitat yang aman bagi berbagai macam hewan liar yang hidup di dalamnya. Kotak kayu jati berukir naga yang menjadi awal mula dari segala perubahan besar ini masih tersimpan dengan sangat aman di dalam kamar utama Jatmiko. Benda pusaka tersebut menjadi pengingat yang sangat kuat bagi keluarga mereka bahwa kebenaran sekecil apapun pada akhirnya akan selalu berhasil mengalahkan kebohongan besar. Jatmiko seringkali memandang kotak itu dengan penuh rasa syukur karena melalui benda mati, itulah Tuhan menunjukkan jalan keluar dari segala penderitaan hidupnya.
Ia berencana untuk mewariskan kotak tersebut kepada Banyu kelak ketika anak itu sudah cukup dewasa untuk memahami makna sesungguhnya dari sebuah tanggung jawab kepemimpinan. Musim panen raya akhirnya tiba di desa Karanganyar membawa kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi seluruh penduduk desa yang telah bekerja keras selama berbulan-bulan. Padi yang menguning di sawah terlihat bagaikan hamparan permadani emas yang bergoyang tertiup angin memantulkan cahaya matahari pagi yang sangat cerah dan hangat. Warga desa bergotong royong menuai padi dengan menyanyikan lagu-lagu daerah yang ceria menciptakan suasana kebersamaan yang sangat kental dan menyentuh relung hati setiap orang. Jatmiko dan Wulandari ikut turun ke sawah membaur bersama warga, tanpa merasa canggung sedikit pun, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kebersamaan tulus. Malam perayaan panen raya diadakan di halaman balai desa baru, dengan menyajikan berbagai macam makanan tradisional yang sangat lezat hasil masakan ibu-ibu desa. Semua orang tertawa, gembira melupakan segala beban hidup masa lalu yang pernah menindas mereka di bawah kekuasaan seorang lintah darat yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Jatmiko duduk di samping Wulandari sambil memeluk Banyu yang tertidur lelap di pangkuannya merasakan sebuah kepuasan batin yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hidupnya yang dulu bagaikan mimpi buruk panjang kini telah berubah menjadi sebuah cerita indah yang akan selalu dikenang sebagai sejarah kebangkitan kembali desa tercinta mereka. Saat perayaan mulai beranjak usai, dan warga desa beranjak pulang ke rumah masing-masing, suasana malam kembali menjadi sangat tenang dan damai di bawah cahaya bulan. Seorang petani tua yang sedang berjalan pelan melewati rumah Jatmiko berhenti sejenak untuk memandangi kediaman keluarga bahagia tersebut dengan senyuman yang sangat tulus. Sambil membetulkan letak sarungnya yang melingkar di leher, petani tua itu bergumam pelan di tengah keheningan malam yang menyelimuti seluruh pelosok desa perbukitan tersebut. Memang benar kata orang tua. Kesabaran hati yang ikhlas pada akhirnya akan menanam benih kebahagiaan yang paling rimbun di tanah kita. Ucapnya tenang.